Apa kan? Bisa apa itu harus dijawab dengan dua level kan? Level pertama di kampanye, level kedua kalau dia terpilih kan gitu. Iya. Nah, yang pasti minimal artis dengan asumsi dia sudah populer, pertama bisa bantu kemenangan, ya kan? Yep. Yang kedua bisa bantu komunikasi dalam kampanye seperti kata Mbak Mel tadi. Nah, lalu bisa apa yang kedua? Yang dijawab oleh Mas Gilang tadi. Sebenarnya ini Kak Gilang sebenarnya ini. Ada sesama Wong Kito ya? Wong Kito, ya. Kalau saya adik kan. Siap. Itu kan sudah setelah dia terpilih gitu. Ya, setelah dia terpilih gitu. Jadi kalau setelah terpilih memang harus punya program. Bagus tadi programnya. Mudah-mudahan nggak ngapal tadi kan. Ngapal juga nggak apa-apa. Tapi nanti berikutnya adalah itu program dananya mau dari mana misalnya. Dari mana? Jadi kalau bisa apa tuh harus ke sana. Dananya dari mana? Gimana cara dapatnya? Berapa dana yang harus disediakan? Ingat di daerah itu di Indonesia ini 70% APBD itu untuk bayar gaji. Ya. Habis ya? Habis. Ya. 30% paling untuk infrastruktur, untuk pembangunan lah gitu. Lalu mau ngandalin pendapatan asli daerah misalnya. Pendapatan asli daerah itu paling 10%, 15% dari total budget itu. Jadi itu tantangannya yang harus didalami lebih jauh. Kalau mau bisa apa di level kedua. Tapi kalau di level pertama untuk kampanye, membantu kemenangan, membantu komunikasi, itu saya kira teman-teman ini. Tapi sebenarnya banyak yang kerjanya juga nggak direken. Nah itu yang pertanyaannya Mbak Anissa tadi. Itulah tadi. Kalau memang artis misalnya diminta untuk hanya membantu kemenangan dan untuk kampanye, setelah itu kemudian kan yang berkuasa kan pejabatnya, yang nomor satunya. Kecuali kalau dia nomor satu ya, seperti Mas Hengki kan dari wakil bupati sekarang naik ya, jadi nomor satu. Kan dia yang nentuin nanti, selain partainya juga ya. Jadi kalau itu kan bisa berpengaruh dia, bisa. Nah tapi yang pecah kongsi itu bisa terjadi seperti udah lalu sudah saya sudah menjadi wakil bupati, menjadi wakil wali kota, sudah bantu saya, lu juga nggak bisa apa-apa. Artinya sebelum pecah kongsi. Artinya sebelum perjalanan ini menjadi lebih jauh harusnya ada kontrak politik yang jelas nanti ya, Mas Jayadi ya. Ya bagus kontrak politik yang jelas, tapi dalam politik kontrak itu tidak bisa di-enforce. Iya. Ya, tidak ada hukum yang mengharuskan dia melaksanakannya. Tapi itu yang penting. Gini, seorang artis menurut saya pertama memang sudah punya modal popularitas. Tapi terbukti di pemilu legislatif yang lalu dari sekitar 70-an artis yang nyalon, itu cuma 21 yang jadi kan? Yeah. Sebelumnya di tahun 2019 itu ada 97 artis yang nyalon, hanya 15 orang yang jadi. Jadi itu artinya popularitas nggak menjamin kemenangan. Apa yang bisa membantu menjamin kemenangan adalah menjadi anggota legislatif atau menjadi kepala daerah itu dirinya di lokal, di tempat lokal. Apa itu arti tokoh? Tokoh di tingkat lokal ya. Mas Gilang Ronald itu sudah jadi tokoh. Mungkin di tingkat nasional, mungkin. Tapi apakah di tingkat lokal sudah jadi tokoh? Apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang masyarakat merasa punya hubungan emosional dan psikologis sama dia. Sehingga dia bisa menggerakkan masyarakat seperti kata Bang Gilang tadi. Kalau anak-anak perlu diajak sekolah, dengan dikatakan oleh Bang Gilang, ayo sekolah, mereka akan ikut gitu. Kenapa? Artinya kemenangan itu diliputi oleh 3 hal ya. Satu, mesin parpol. Kedua adalah eksistensi artis di pilkada setempat. Dan ketiga adalah kotel efek. Kotel efek itu di pilkada nggak ada, nggak ada di pilkada. Kotel efek itu kan kalau ada misalnya pemilu presiden dikaitkan dengan pemilu legislatif. Artinya semua parpol peluangnya sama ya Mas Jayadi ya? Tergantung tokohnya. Jadi pilkada itu soal tokoh. Pilkada itu apakah dia ketokohannya cukup kuat di daerah itu, dan yang membantu ketokohan ya misalnya dia dipersepsi sebagai orang begini, masyarakat kepengen 4 minimal ya dari 2004 sampai sekarang kalau kita riset itu masyarakat itu kepengennya tipologi pemimpin itu ada 4. Yang satu, dia dianggap punya perhatian pada rakyat, punya kedekatan sama masyarakat. Nah di situ kan kalau artis sudah cukup dong kedekatan dengan masyarakatnya. Belum tentu. Belum tentu. Ya, mungkin dia bisa bantu. Populer ya, tapi dekat belum tentu. Belum tentu. Ya, apalagi kalau masuk ke pelosok-pelosok ya, populer dekat itu belum tentu bisa. Itu satu. Yang kedua yang dianggap punya integritas. Kejujuran, jujurnya jujur beneran gitu ya, bukan settingan ya. Gitu. Misalnya ya mungkin jujur kayak Kang Ronald mungkin ya, jujur beneran kan Kang? Insya Allah. Ya. Lalu yang ketiga adalah itu punya kemampuan memimpin. Nah dalam hal kemampuan memimpin ini orang lihat dia sudah pernah bekerja sebagai apa, karena itu yang pernah jadi politisi biasanya itu punya peluang kayak Kang
Hengki. Ya. Oke. Kang apa Mas? Harusnya Kang ya, tapi asli Blitar. Kang Farhan juga gitu kan, sudah punya pengalaman gitu. Ya. Mbak Gita juga, orang bisa lihat tuh. Nah, yang terakhir baru soal pinter gitu. Bukan pinter ngeles ya, pinter beneran gitu. Jadi, nah 4 itu yang Pintar atau bisa kerja, Bang Jayadi? ya 4 itu kemudian menunjukkan mereka bisa kerja. gitu. Oke, jadi, Teh Gita. Jadi sekali lagi popularitas dimiliki oleh artis, tapi belum tentu. Dan jangan lupa popularitas itu tidak 100% di semua daerah. Kang Ronald mungkin lihat hasil survei hari ini yang di Jawa Barat ya, salah satu lembaga survei. Ternyata Kang Ronald belum 50% loh popularitasnya di Jawa Barat. Mungkin kalau di Bandung 100% atau 90%, ya enggak. Jadi popularitasnya juga harus dilihat di mana gitu. Oke. Teh Gita melihat tadi ada